langsung oleh mantri di lokasi ACC nggak ACC. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan doa saya selalu dijauhkan dari segala mara bahaya penyakit. Ya teman-teman, berbicara masalah perbankan, mungkin saya di channel ini khusus membahas semua lika-liku dunia perbankan, baik itu yang ringan, sedang, sampai yang agak berat sekalipun. Nah, nanti akan saya bahas sedikit dan satu persatu nanti akan saya publish, berbagi ilmu dan informasi kepada teman-teman tentang apa sih dunia perbankan. Dan mungkin banyak teman-teman yang TikTok ataupun sering sekali berurusan dengan dunia perbankan. Baik, kali ini saya ingin berbicara satu topik, yakni bagaimana langkah untuk mengajukan pinjaman KUR Bank BRI ya. Langkah ajukan pinjaman KUR Bank BRI. Jadi teman-teman yang lagi memulai usaha itu biasanya pengen sekali dapat tambahan modal atau suntikan dana. Kalau misalnya teman-teman belum punya dana tambahan, maka bisa teman-teman ajukan di bank. Nah, salah satu bank yang menyalurkan dana pinjaman itu diantaranya Bank BRI. Nah, teman-teman mungkin familiar sekali dengan Bank BRI. Nah, bagaimana sih cara mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI? Langkah yang pertama yang harus teman-teman pahami sebelum teman-teman mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI adalah teman-teman yang wajib adalah teman-teman mempunyai usaha minimal sudah berdiri 6 bulan. Kenapa? Karena itu syarat wajib yang akan ditanyakan oleh pegawai atau petugas Bank BRI saat nanti disurvei. Jadi waktu disurvei nanti diusahakan udah punya usaha minimal sudah berjalan itu 6 bulan. Kalau belum 6 bulan gimana? Bisa atau enggak? Dicoba aja karena masing-masing kebijakan BRI. Tapi yang wajib itu adalah sudah punya usaha ya teman-teman ya. Kemudian syarat yang wajib selanjutnya selain usaha adalah teman-teman juga diwajibkan, walaupun itu KUR ya, walaupun itu KUR dana pihak pemerintah yang disalurkan lewat BRI, teman-teman juga diwajibkan mempunyai jaminan. Nah, jaminannya gimana? Jaminan itu minimal BPKB teman-teman. BPKB bisa, sertifikat tanah bisa. Kalau nggak punya sertifikat tanah, masih dalam bentuk petok ya, petok atau letter C itu yang bentuknya kertas seperti ini, itu bisa teman-teman nanti bisa ajukan ke Bank BRI. Nanti pengikatannya pakai petok atau letter C itu. Kalau misalnya punya sertifikat atau petok itu bukan atas nama sendiri, artinya atas nama suami ataupun atas nama keluarga, orang tua, selama itu KUR itu bisa. Selain KUR bisa nggak? Bisa, nanti diikat. Jadi orangnya selain pinjaman KUR yang bersertifikat itu nanti orangnya disuruh datang ke kantor yang punya pinjaman. Kalau teman-teman mengajukan KUR pakai sertifikat, itu yang punya sertifikat tidak wajib untuk hadir, tapi wajib untuk mengetahui. Jadi teman-teman harus izin dulu ya, karena nanti waktu survei akan ditanyakan ini punya siapa, siapanya, apanya, dan lain-lain gitu. Kemudian teman-teman juga syarat ketiga, teman-teman wajib sudah berusia minimal 21 tahun. Nah, kenapa begitu? Karena syarat wajib KUR yang diajukan oleh pemerintah itu minimal sudah berusia 21 tahun. Artinya teman-teman sudah bisa diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman KUR. Kalau kurang dari 21 tahun gimana mengajukan KUR? Saya jawab tidak boleh. Kecuali nanti teman-teman pinjam KTA ya, kredit tanpa agunan. Nah, itu mah sudah punya KTP juga bisa mengajukan KTA, kredit tanpa agunan. Tapi kalau KUR itu teman-teman wajib berusia 21 tahun. Kalau misalnya sudah 21 tahun belum nikah gimana? Bisa mengajukan KUR nggak? Saya jawab bisa. Nanti teman-teman tinggal membuat surat keterangan belum menikah dari
kelurahan. Jadi mengetahui RT RW, nanti teman-teman naik ke kelurahan untuk dibuatkan suratnya, RT RW sebagai pengantar. Kemudian tadi saya sudah berbicara jaminan umur, kemudian apalagi tadi ya, jaminan umur, kemudian usaha. Kemudian syarat yang ketiga adalah teman-teman itu wajib mempunyai usaha dan KTP dan domisili sesuai KTP ya. Jadi kalau teman-teman itu mengajukan KUR itu wajib di tempat tinggal teman-teman. Kalau teman-teman bertempat tinggal di luar KTP, teman-teman mengajukan KUR itu nggak bisa teman-teman. Jadi teman-teman harus mengajukan KUR itu di BRI itu sesuai KTP, sesuai domisili. Teman-teman di Bandung Barat, teman-teman harus mengajukan di Bandung Barat. Nggak bisa teman-teman mengajukan di Bandung Timur padahal KTP di Bandung Barat, itu nggak bisa. Kemudian syarat berikutnya KTP suami istri kalau sudah menikah ya. KTP suami istri, buku nikah itu dilampirkan, dan KK. Jadi KTP suami istri, buku nikah, fotokopi KK. Kemudian kalau belum nikah tadi pakai surat lampiran surat belum menikah. Kemudian teman-teman juga wajib melampirkan SKU. Nah, SKU ini yang menerbitkan adalah kelurahan. Tapi nanti biasanya kelurahan itu meminta pengantar dulu dari RT RW setempat kalau teman-teman betul-betul memiliki usaha. Jadi nanti SKU diterbitkan, nanti dilampirkan. Nah, inti dari pokok pembahasan saya kali ini adalah teman-teman apa saja langkah untuk ajukan pinjaman KUR Bank BRI. Yang pertama, teman-teman harus punya usaha minimal 6 bulan. Teman-teman sudah memiliki jaminan minimal BPKB, STNK, Petok atau letter C. Kemudian teman-teman itu juga harus memiliki SKU, itu wajib SKU, surat keterangan usaha, nanti akan dilampirkan. Oh ya, kemudian KTP, KK, itu semua fotokopi ya. Jadi nanti teman-teman fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi jaminan, kemudian SKU asli, dimasukkan stop map, diantarkan ke Bank BRI, ke customer service, bilang saya mau daftar pinjaman KUR Bank BRI, ini syarat-syaratnya. Nah, nanti waktu mantrinya itu atau petugasnya itu ke lapangan mensurvei teman-teman, nanti BPKB asli akan diminta. Kemudian KTP akan difoto, biasanya KTP berwarna, karena biasanya kan diajukan fotokopi tuh yang pertama. Nanti KTP biasanya difoto, nanti berwarna. Kemudian nanti biasanya prosesnya langsung di tempat ya teman-teman. Jadi si mantri ini akan survei dan akan menentukan limit. Jadi limit KUR itu mulai dari 1 juta sampai 25 juta untuk mikro. Kalau non mikro bisa sampai 50, 100, 200, 500 itu bisa. Kalau KUR BRI mikro 1 juta sampai maksimal 25 juta. Nanti akan diputuskan oleh mantri. Teman-teman berhak mendapat KUR berapa, itu sesuai dengan usaha yang sekarang ini ditekuni oleh teman-teman. Nanti untuk tambahan modal kan soalnya. Nah, kalau misalnya nanti sudah, biasanya nanti akan diinput langsung oleh mantri di lokasi. ACC nggak ACC silahkan langsung ditanyakan waktu mantri itu survei. Kenapa? Karena mantri itu biasanya langsung menginput di HP mereka atau tab atau laptop mereka waktu di lapangan. Jadi bisa langsung proses kredit di lapangan. Nah, itu saja tentang bagaimana cara atau langkah ajukan pinjaman KUR Bank BRI. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.